membangun kecerdasan berpikir anak gitu. Nah ini berpikir kok mendadak dibangun dan berpikir kok mendadak cerdas itu kayak mana gitu. Omong-omong soal momong. Alhamdulillah Pak Ditum sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Bagas waras gitu ya. Bagas waras. Obrolkan hari ini adalah bagaimana ngajari anak untuk berpikir. Oke, ngajari anak berpikir. Nah, karena tidak sedikit keluhan dari orang tua setelah anaknya pulang dari pondok, setelah anaknya lulus dari SMA, mereka sudah sekolah bertahun-tahun, tapi belum bisa berpikir. Tidak semua orang itu bisa berpikir. Nah ini tujuannya nanti ketika sudah bisa berpikir ngapain nih Pak Dito? Setelah tahu berpikir, maka anak akan berusaha untuk dia belajar memutuskan. Jadi memutuskan sesuatu itu dimulai dengan berpikir. Meskipun ada orang mengambil keputusan tapi bukan berdasarkan berpikir, tapi berdasarkan emosi. Di atas 70% anak-anak kita itu mereka salah jurusan ketika kuliah. Dan juga bekerja tidak sesuai passionnya. Yang penting bekerja. Karena adanya pekerjaan itu. Lah itu akibat daripada mereka tidak berpikir terlebih dahulu. Saya ini mau kerja apa? Terus kedepannya mau seperti apa? Mengapa saya ngambil kerja ini? Gitu. Karena yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain adalah pada akal supaya kita berpikir. Gitu. Kita akan sampaikan 6 hal yang bisa menstimulan atau 6 hal yang bisa memberikan stimulasi. Nah, yang pertama adalah untuk membangun daya pikir anak kuat di masa depan adalah dengan sering diberikan kisah-kisah. Karena dengan kisah itu orang akan membayangkan, berimajinasi, kemudian dia akan mengambil ibrah. Nah, dari mengambil ibrah dia akan berpikir dan akan memutuskan di dalam pikirannya begitu. Storytelling. Nah, storytelling. Nah, Nabi juga storytelling. Nah, maka Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hidupnya mendidik umatnya dengan menceritakan kisah-kisahnya. Banyak kisah yang disampaikan. Kisah yang paling fenomenal. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Al-Quran. Rasulullah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ini membawa istrinya ya ke tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang. Gersang. Kemudian meninggalkan anak istrinya di sana. Sampai ketika ditinggal itu, kan itu langsung balik kanan itu Ibrahim itu kalau dalam ceritanya. Sampai istrinya manggil 3 kali, kemudian yang ketiga istrinya menyampaikan, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma jawab, no. Maka istrinya langsung menjawab, jika itu perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyanyiakan hambanya dan ditinggal. Nah, itu kisah fenomenal. Orang akan memberikan tafsiran yang luar biasa. Sisi negatif akan mengatakan Ibrahim kejam. Tapi ternyata di sana Nabi Ibrahim sudah membekali keluarganya dengan tauhid yang sangat kuat. Yaitu penyerahan diri, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari seorang ibunda Hajar yang membawa satu anak namanya Ismail. Kemudian Allah berikan rezeki air di situ. Kemudian Bani Jurhum datang ke situ. Sama Ismail belajar bahasa Arab itu kan dengan Bani Jurhum tadi. Jadilah sekarang Mekah Al-Mukarramah. Praktek di lapangannya, kita sebagai orang tua utamanya yang memiliki anak kecil usia emas, dari usia bayi sampai dia usia 6 tahun, kita bisa bacakan cerita Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dari seorang anak yatim dan kemudian menjadi yatim piatu, menjadi pemimpin dari manusia sepertiga dunia. Cerita yang luar biasa. Jadi yang kedua, untuk men-challenge atau menstimulan anak ini untuk belajar berpikir adalah dengan kita berbicara langsung atau berdialog ya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu beliau berdialog kepada anak-anak, bahkan anak kecil tuh berdialog langsung beliau tuh. Dengan dialog itulah sebenarnya men-challenge orang itu terstimulasi untuk berpikir. Nah, kita lihat orang-orang yang berpikir sekarang itu mesti majelisnya adalah majelis berdiskusi ya. Jadi dengan menyampaikan itu melatih anak untuk berpikir. Kalau ada masalah dengan anak, ini prakteknya ya.
Maka kita duduk, ya ngobrol, ini seperti ini. Nah, seperti itu. Caranya ngobrol. Ngobrol jagongan. Oke. Apapun itu. Apapun, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan yang bermanfaat, dengan agama, dengan masa depan anaknya di dunia. Berlaku hanya untuk ketika anak-anak atau ketika nanti sambil seiring berjalannya waktu kan tambah dewasa nih Pak Cito. Iya. Batasannya sampai kapan ngobrol ini? Nah, kalau kewajiban mendidik anak itu kan sampai balik. Setelah balik kan menjadi manusia sendiri sudah kan. Kewajibannya di sana. Kita fase mendidik anak itu Pak Ditum. Kita sebagai orang tua ini seharusnya gimana sih? Apakah harus meluangkan waktu khusus untuk ngobrol dengan anak atau yo sak kecandae sak kecekele gitu? Kembali kepada kemarin, bahasa cinta itu salah satunya adalah meluangkan waktu. Okay. Jadi ketika saya longgar dan anak saya longgar, jagongan sebentar. Dan ini tidak mudah ini, Nek. Kalau anak itu udah usia SMP, SMA, apalagi udah kuliah, nggak mudah untuk bisa jagongan itu. Karena semakin dewasa itu kadang semakin sudah tidak begitu butuh kepada orang tua, kecuali duitnya. Ketika orang tua tidak bisa ngobrol, maka orang tua bisa mewakilkan orang lain. Bisa mewakilkan pamannya. Yus kono jalan adikmu jak ngobrol karepe piye. Nah, ngobrol di sini adalah ngobrol tentang masa depan utamanya. Dan itu hal penting tapi kadang jarang diobrolkan oleh anak dan orang tua. Masa depan tuh saya masih terbagi nih Pak Ditung versinya. Masa depan sukses dalam arti dunia. Atau sampai yang unlimited akhirat ya. Kalau usia SMA ke bawah, usia SMA mahasiswa itu utamakan, saya bukan nggak utamakan, tapi cenderung daripada kebutuhan anak, mereka itu gak menggebu-gebunya untuk masa depan dunia. Maka kadang kalau kita memaksakan akhirat, belum tentu mereka langsung tertarik. Karena anak-anak segitu gak kenceng-kencengnya mau menggapai cita-cita tadi. Ya, memberikan metode praktis empiris. Jadi Rasulullah salah satu men-challenge orang berpikir itu adalah dengan memberikan metode praktis empiris ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika Rasulullah ini melewati ya pemuda yang sedang menguliti kambing, maka Rasulullah melihat bahwa yang dilakukan itu enggak tepat. Rasulullah pun turun. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Rasulullah praktek itu loh. Terus Rasulullah bilang, "Sik bener ngene iki lho." Ngasih contoh. Iya. Oke, ngasih contoh prakteknya gimana yang iya, betul jadi gitu ya? ketika Rasulullah lewat, ada seorang pemuda yang sedang nguliti kambing. Caranya salah. Rasulullah turun. Kemudian Rasulullah bilang, "Oh, ini salah, sik bener ngene lho tak ajari." Saya praktek gitu. Nah, yang nguliti kambing kan urusan apa? Urusan dunia. Lagi bisa jadi kalau kita analogikan di zaman sekarang, enek bocah arep nambal ban salah. Rasulullah lewat, oh sing bener ngene iki lho, nek saiki kan ngono. Iya. Tapi aja terus pletreke, wah kayak nge-game iki salah. Oh sing bener ngene iki enggak. Tapi di situ urusan dunia Rasulullah. Tapi dengan begitu dia akan berpikir, oh, sing bener ngene. Maka banyak orang mengatakan orang tua itu seringkali menganggap bahwa anak-anak itu adalah makhluk seperti dirinya. Kalau meminta menyuruh, karepe anak langsung paham gitu loh. Dia tidak menyadari bahwa dia iki wis tuwek gitu loh. Lah anak iki bocah gitu loh. Maka berbeda. Maka ketika wong loro ki ribut ra saling memahami, asine sing ora gelem memahami ya sing tuwek kuwi. Lah iki bocah wajar. Iya. Nah, begitu. Kan ada tuh wong tua karo anak iki ayal-ayalan. Nah, di sana memang orang tua itu harus lebih pintar cara gampangnya. Supaya orang tua ini mudah ketika mau komunikasi, pertama memang orang tua harus kendalikan emosi. Nah, kemudian supaya anak seneng, ya kalau bisa kasih pancingan dong. Karo madang ya toh misalnya kan cepak duitnya anak wis seneng sik toh. Iya. Ah iki sesuk sing bayar, iki sesuk jajan yo. Gak jak ngobrol bar kuwi. Kan Rasulullah pernah ada perjalanan itu berdialognya dengan santai. Nah, ini terjadi bahkan bukan dengan anak-anak. Orang Badui datang ke masjidnya Nabi. Maka ketika Nabi, para sahabat sedang di situ mungkin duduk atau apa gitu ya. Nah, orang Badui datang langsung nguyuh, kencing, sor. Maka ketika sahabat ini sudah marah, Nabi bilang, biarkan dulu. Setelah selesai baru diberikan nasihat dengan lembut. Dan Nabi mengatakan bahwanya masjid itu tempat sholat, tempat beribadah gitu. Dan itu sangat diterima oleh orang Badui, sampai orang Badui berdoa, rahmatilah atau berkailah orang ini dan jangan yang
orang-orang yang duduk di situ. Gitu. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun nasihatipun, caranipun maringi pelajaran supados lare ingkang beranjak remaja kersani nurut kalian tiyang sepuh. Biar anak ini nurut kepada orang tua ya. Pertama adalah didoakan selalu. Karena nurut itu yang tertinggi adalah nurut yang dimulai dari hati. Pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di dalam kehidupan usahakan orang tua selalu menjadi teladan. Karena dengan teladan itu anak akan tidak memiliki celah untuk dia tidak nurut dengan orang tua. Nah, yang keempat adalah tunjukkan pelayanan pengorbanan orang tua kepada anak. Tunjukkan itu tidak harus diceritakan, tapi bagaimana agar anak ini melihat apa yang menjadi jerih payah orang tua untuk dirinya. Sehingga anak ini menjadi merasa, saya kenapa kok tidak nurut sama orang tua? Orang tua itu sudah berjuang segalanya untuk saya begitu. Nah, yang keempat adalah dengan tutur kata yang baik. Jadi kalau misalnya ingin memberikan perintah, memberikan ajakan adalah dengan memberikan ajakan yang seolah-olah itu hanyalah untuk kepentingan anaknya. Yang terakhir ya. Nah, usahakan sebisa orang tua. Setiap anak ini memiliki hal kebaikan, orang tua memberikan apresiasi. Cara menjadi teladan atau menjadi teladan untuk anak, menjadi figur orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak itu gimana Pak Dito? Oh, ini judulnya kan menstimulasi berpikir. Iya, menstimulasi berpikir. Nah, untuk menstimulasi berpikir, carikan figur. Oke. Figur terbaik adalah Rasulullah. Bagaimana kita mengajarkan figur terbaik Rasulullah? Ya diantaranya dimulai tadi poin pertama. Poin pertama diberikan kisah-kisahnya perjuangan Nabi. Jadilah, kalau closing ya bahasanya ya, maka anak akan mengidolakan Rasulullah. Kalau berhasil gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya ini untuk memfigurkan Rasulullah ini sangat sulit. Artinya untuk membuat dia berpikir, anak suruh nyari figur. Arahkan kepada figur yang baik. Misalnya cita-citanya jadi seorang saudagar. Cari saudagar di situ atau pengusaha di situ yang dia muslim yang taat. Kayak Kylie. Maka tindak tanduk apa yang dilakukan, pengen silaturahim, pengen belajar dengan orang itu. Nah, itu akan lebih mudah dia akan berpikir, oh yang dilakukan orang itu ini. Dia berpikir, kenapa dia nggak melakukan ini seperti yang lain? Kalau misalnya anak ini citanya jadi ustadz, carikan ustadz yang menjadi figurnya. Oh, figur ustadz ini. Oh, ustadz ini itu ternyata murojaahnya sehari 10 juz dan misalnya 100 hadis. Nah, dia juga akan berpikir lah, saya harus bagaimana agar bisa seperti ustadz itu. Begitu. Jadi kalau dari 6 poin yang kita sampaikan, jagonkan di hari ini, maka untuk menstimulan anak berpikir, itu yang pertama adalah disampaikan kisah-kisah. Yang kedua adalah diajak berkomunikasi. Karena 2, 3, 4 tadi kan urusan komunikasi semua. Bagian dari komunikasi. Dari komunikasi. Kemudian yang kelima adalah diajak praktek, explore kan di situ. Empiris itu explore tadi di situ. Kemudian yang kelima adalah carikan figur. Carikan figur. Nah, tapi orang tua juga bisa ya jadi figur anak. Bisa jadi figur. Meskipun tidak sedikit anak yang tidak menfigurkan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu orang tua semua, ya, berpikir ini adalah sesuatu keterampilan yang sangat dasar yang harus kita miliki. Belum tentu anak-anak kita yang sekolah itu juga dia berpikir. Bisa jadi sekolah tapi tidak berpikir. Mau melok-melok gitu ya. Yes, pokoknya mangkat Bali tugas kerja kayak gitu. Nah, dan dari berpikirlah itu, maka kita akan bekerja itu atau berkarya ini akan memperoleh yang optimal. Karena dengan berpikir itu kita akan mempertimbangkan segala hal, termasuk dalam kita memutuskan segala hal di dalam hidup. Maka berpikir ini adalah harus kita kerjakan sebagai langkah utama sebelum bertindak. Bersama-sama kita saling belajar dan mengajarkan ini kepada putra-putri kita masing-masing gitu ya Pak Dito. Karena juga kesimpulannya peradaban yang baik juga dimulai dari pendidikan yang baik juga gitu ya Pak Dito. Ngomong soal momong.